warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah pada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satupun. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menonton kita dari zaman jahiliyah hingga terang benderang seperti sekarang ini. Jamaah Jumat yang berbahagia, perkenalkan di sini saya Aditya Febriansyah akan menjelaskan tentang pidato tokoh yang berjudul tokoh Amin Rais. Amin Rais adalah seorang politikus dan tokoh reformasi Indonesia yang berperan penting dalam gerakan reformasi 1998. Ia dikenal sebagai pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN dan pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI. Amin Rais dikenal dengan pidato-pidatonya yang kritis terhadap pemerintah, menekankan pentingnya demokrasi, anti korupsi, dan keadilan sosial. Selain karir politiknya, ia juga merupakan seorang akademisi dan intelektual, sering berbicara tentang isu-isu kebanggaan dan moralitas dalam politik. Jika ada aspek tertentu yang ingin Anda ketahui lebih diam, silakan beritahu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkanlah saya memulai pidato dengan puisi berikut. Puisi ini cukup populer dan menggambarkan kekuatan gerakan protes yang dipimpin mahasiswa di Indonesia pada masa reformasi. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada dekan, dekan takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Hadirin yang terhormat, seorang ilmuwan politik dari Amerika Serikat bernama John Gaventa pernah mengadakan penelitian di suatu lembah di pegunungan Appalachia Tengah, Amerika Serikat. Daerah yang berada di atas gunung Pine dan Cumberland itu sebenarnya kaya barang tambang. Salah satu kekayaan alamnya itu batu bara, digarap dan dieksploitasi oleh sebuah perusahaan tambang raksasa. Akan tetapi penduduknya miskin, malahan miskin sekali. Menurut perkiraan sebanyak 70% keluarga setempat hidup di bawah garis kemiskinan dan sebanyak 30% keluarga menganggur. Tidak dapat disangka lagi, daerah Appalachia adalah kantong kemiskinan di negara adidaya dan kapitalis dunia. Di daerah itu, Gaventa, ilmuwan yang juga aktivis, meneliti konflik antara kepentingan perusahaan besar dengan hak-hak warga pegunungan. Salah seorang warga yang diwawancarai Gaventa adalah pensiunan di daerah itu. Gaventa, ilmuwan yang juga aktivis, meneliti konflik antara kepentingan perusahaan besar dengan hak-hak warga pegunungan. Salah seorang warga yang diwawancarai Gaventa adalah pensiunan pekerja tambang. Gaventa ingin menyadarkan Pak Tua akan haknya di negara demokrasi. Ia menceritakan berbagai ketidakadilan yang ia temukan setelah meneliti di daerah Pak Tua. Misalnya, perusahaan pembangunan batu bara raksasa di dekat rumah Pak Tua itu hanya dikenai pajak yang sangat rendah. Kampung halaman Pak Tua yang dulu permai sekarang bopeng dan carut marut karena galian yang tak terurus. Genangan air di bekas galian penuh dengan asam, batu bara, dan endapan lumpur. Pak Tua sendiri tergolong salah satu korban karena bekerja cukup dalam di bawah permukaan tanah. Ia menderita sakit paru-paru hitam. Penyakit ini menghinggapinya karena ia terlalu sering dan dalam jangka waktu lama menghirup partikel-partikel debu batu bara hitam. Pendek kata, banyak ketidakadilan di lingkungan hidup Pak Tua. Gaventa bersama-sama mahasiswanya ingin menyadarkan Pak Tua supaya bersedia bergabung dengan para pekerja lain untuk menuntut perusahaan tambang raksasa milik orang kaya dari London, Inggris. Pak Tua duduk terdiam saja mendengarkan semua temuan penelitian Gaventa dan timnya. Dalam hati ia mungkin bergumam, saya tahu lebih banyak tentang ketimpangan dan ketidakadilan di kampung saya ini. Sebagai contoh, Anda tidak tahu betapa ayah saya pun dijarah perusahaan tambang tanpa kompensasi. Karenanya tidak ada ekspresi terkejut di wajah Pak Tua. Ia juga tidak ada isyarat Pak Tua berminat terhadap ajakan pemberdayaan yang dilakukan orang-orang kampus yang datang ke desanya. Sebaliknya, Gaventa dan timnya heran, bukan kepalang. Betapa mungkin demikian pikir mereka.
Orang tidak tertarik memperjuangkan hak-haknya yang sah di negara demokrasi seperti Amerika Serikat. Mengapa serikat buruh setempat yang dahulu dikenal militan dan aktif, tampaknya sekarang menjadi pasif dan menerima status quo? Mengapa korban-korban ketidakadilan dalam masyarakat terbuka, tidak bergerak memperjuangkan kepentingan mereka? Mengapa dalam kondisi ketidakadilan dan ketimpangan yang meluas, orang tidak melawan dan memberontak? Hadirin yang saya hormati, pertanyaan-pertanyaan di atas secara langsung membawa kita ke dalam perdebatan penting di dalam ilmu politik, yaitu mengenai kekuasaan. Apakah seseorang atau suatu kelompok akan diam menerima nasib atau sebaliknya, melawan dan memperjuangkan perbaikan keadaan? Hal itu seringkali tergantung kepada kekuasaan. Pak Tua yang diwawancarai Gaventa terdiam dan tidak menanggapi penyuluhan, merasa tidak berdaya dan tidak berkuasa. Yang memiliki daya dan kekuasaan adalah perusahaan tambang raksasa dan multinasional. Yang tidak kalah pentingnya adalah baik kekuasaan maupun keadaan kekuasaan dapat menjadi sumber masalah dalam kehidupan bersama. Sehubungnya dengan kekuasaan, kita sudah sering mendengar ucapan seorang bangsawan Inggris bernama Lord Acton. Ia mengatakan, "Power tends to corrupt, and absolute power corruptas volutelai." Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula. Contoh paling tepat dan dekat adalah pengalaman bangsa kita di masa Orde Baru. Pada masa itu, korupsi kekuasaan telah kita saksikan dalam berbagai bentuknya dan berlangsung selama jangka waktu yang lama, sampai-sampai kekuasaan yang korup itu terjelemah dalam diri seorang patron. Begitu kuasanya sang patron sehingga seluruh negeri ini tidak lebih dari perluasan extension dari rumah tangga sang patron dan sang anak keluarganya. Anak menantu, keponakan, cucu ipar, dan istri sang patron kerap diutamakan dan diberi privilege. Misalnya dalam tender proyek, pada kerabat itulah yang dimenangkan berdasarkan koneksi, bukan kepakaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, nun wal kami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dicerna oleh hadirin sekalian. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.